wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nasrianti Anas, Stambuk A25118026, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik, sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Rai Friska, Ayu Ovalia, Hairun Nisa, Habib Maulana, Ayu Nitami, Saiful, Fikasi, Hapsa. Hadir semua ya. Baik, kita akan masuk pada materi hari ini ya. Pertama, Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama itu menjelaskan metode ilmiah, hakikat kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Yang kedua, menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan metode ilmiah. Yang kedua, menjelaskan hakikat ilmu kimia. Yang ketiga, menalar dan menganalisis peranan kimia dalam kehidupan. Kemudian melakukan percobaan atau praktikum dengan metode ilmiah. Yang terakhir itu menyajikan hasil percobaan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Yang pertama kita akan membahas mengenai susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya itu Na, Fe, dan H. Selanjutnya kita membahas struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, dan ion. Contoh molekul unsur adalah O2, N2, H2, dan P4. Kemudian contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Contoh ion adalah Na+, Cl-, dan Ca2+. Kita masuk pada sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya itu mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan kemudian perubahan materi. Di sini perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya itu besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Kita masuk pada prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia itu adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya seperti zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara keduanya itu pasti akan menghasilkan zat baru lagi. Sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A dan sifat zat B. Kita masuk pada manfaat mempelajari ilmu kimia. Apakah kalian ada yang tahu apa manfaat kita mempelajari ilmu kimia ini? Kalau begitu Ibu jelaskan saja manfaatnya. Yang pertama, memahami alam beserta prosesnya.
Contohnya itu saat bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar dihasilkan energi. Kemudian manfaat yang kedua, memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu seperti deterjen, sabun, obat-obatan, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya yang ketiga, memahami berbagai jenis produk teknologi. Contohnya itu seperti pesawat terbang, mobil, kulkas, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya DDT, CFC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. Kemudian yang terakhir itu memahami bahan-bahan kimia beracun, contohnya formalin. Baik, kita lanjut pada keselamatan kerja. Yang pertama, tata tertib di laboratorium. Tata tertib di laboratorium yang harus dipahami adalah yang pertama, menggunakan jas laboratorium atau jas lab, kacamata pengaman, dan sepatu yang tertutup atau sepatu yang menggunakan tali. Kemudian yang kedua, membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum di dalam laboratorium. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. Kemudian terakhir yaitu tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Selanjutnya, penggunaan bahan kimia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan-bahan kimia yaitu yang pertama, tidak jelas labelnya. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan. Yang ketiga, gunakan pipet untuk mengambil larutan. Yang keempat, dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat yang terbuka. Yang kelima, dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung, karena itu dapat membahayakan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan alat dan bahan kimia. Yang pertama, jika bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi. Kemudian yang kedua, zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. Yang ketiga, untuk membaca tinggi larutan pada buret, posisi mata harus sejajar. Kemudian yang keempat, mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. Yang terakhir itu, bahan kimia yang diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanan. Kita masuk pada alat-alat laboratorium. Adapun alat-alat yang biasa ada di laboratorium itu, yang pertama, gelas kimia. Gelas kimia itu untuk menyiapkan larutan. Kemudian yang kedua, ada labu Erlenmeyer untuk mereaksikan larutan dan titrasi. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Kemudian yang keempat, bunsen. Bunsen itu untuk memanaskan larutan. Kemudian yang kelima ada biuret yang digunakan untuk sebagai titrasi. Kemudian yang keenam ada pipet tetes untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. Selanjutnya itu ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi, digunakan untuk mereaksikan dua atau lebih zat. Kemudian ada statif yang digunakan untuk menegakkan biuret, corong, dan peralatan gelas lainnya. Ibu akan menayangkan video mengenai pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu akan membagikan dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Rai Friska, Ayu Ovalia, Hairun Nisa, dan Muhabib Maulana. Kelompok 2 Ayuni Tami, Saiful, Fikasi, dan Hafsa.
Silakan kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Kimia. Apa yang kalian bayangkan tentang kimia? Apakah menakutkan? Atau mungkin menyenangkan? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan hakikat kimia sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Yang pertama yaitu susunan materi. Suatu materi terbentuk dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi, misalnya yaitu unsur besi. Lalu, senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya yaitu senyawa H2O atau air. Kemudian, campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya yaitu susu. Yang kedua yaitu struktur materi. Struktur materi menjelaskan mengenai ikatan yang terjadi antar atom hingga terbentuk molekul atau ion. Molekul adalah atom sejenis atau berlainan yang saling tergabung. Jika molekul tersusun atas atom yang sejenis, disebut molekul unsur. Contohnya yaitu gas oksigen yang membuat udara di pantai terasa segar. Kemudian, jika molekul tersusun atas atom yang berlainan, disebut molekul senyawa. Contohnya yaitu air laut. Sedangkan ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan. Contohnya adalah garam yang terkandung di dalam air laut, yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, besi yang mudah mengalami korosi dan kayu yang mudah terbakar. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Coba perhatikan lilin yang meleleh di atas kue ulang tahun saat lilin dinyalakan. Setelah ditiup, maka lilin akan kembali mengeras. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari perubahan fisika, di mana perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu lilin yang dibakar. Kemudian, pada saat berkemah di malam hari, kita akan menjumpai api unggun. Kayu yang digunakan untuk membuat api unggun lama-kelamaan akan berubah menjadi arang. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari perubahan kimia, di mana perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu kayu menjadi arang. Kimia memiliki peran dalam kehidupan. Peran kimia yang pertama yaitu dalam bidang biologi. Contohnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis melibatkan reaksi kimia yang membutuhkan gas karbon dioksida dan air. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, kemudian akan menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Gas oksigen inilah yang kita perlukan untuk bernafas. Yang kedua, di bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia membantu menemukan cara interaksi obat terhadap penyakit yang diderita pasien.
Proses pengobatan menggunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia dari bahan-bahan yang berkhasiat. Yang ketiga, di bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan obat. Jadi, ilmu kimia telah mengantarkan penemuan-penemuan pembuatan obat di dalam bidang farmasi. Selanjutnya, pada bidang pertanian. Manfaat ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah dalam produksi pupuk yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Demikian video pembelajaran yang kami sampaikan. Bagaimana? Kimia itu menyenangkan, bukan? Karena dekat dengan kehidupan kita. Jadi, jangan takut lagi ya untuk belajar kimia. Karena kimia itu asyik dan menarik. Salam Semusi. Semangat muda kimia berdedikasi. Jadi itu tadi video mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Tiap-tiap kelompok silakan mendiskusikan mengenai video tersebut dan hasil diskusinya akan dikumpul minggu depan. Dan jangan lupa minggu depan pelajari materi yang akan kita bahas. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.